Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Laos, keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung, Sungai Mekong merupakan sungai utama, daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat, Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Filipina. Keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, dan Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Persamaannya yaitu sama-sama negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Perbedaannya, negara Laos tidak memiliki laut, sedang negara Filipina memiliki laut. Wilayah Laos terkurung daratan, sedang Filipina terkurung lautan. Ayo mengamati pada halaman 114. Hasil analisisku yaitu kata kunci, keadaan geografis, gagasan utama, pengaruh wilayah Laos dan wilayah Filipina terhadap perekonomian. Laos yaitu wilayahnya terkurung daratan dan bergunung-gunung, terletak di bagian utara semenanjung Indochina, sering disebut the landlocked country, yang artinya tanah yang terkunci dan terkepung oleh 5 negara. Batas-batas Laos secara geografis yaitu di utara Myanmar, Cina dan Vietnam, selatan Thailand dan Kamboja, barat Thailand, dan timur Vietnam. Keadaan alam negara Laos yaitu yang pertama, barisan pegunungan lipatan yang membujur dari barat laut ke tenggara dengan puncak gunung tertinggi adalah Gunung Bia. Yang kedua, pegunungan Annam di sebelah timur. 3. Plato Boloven yang terdapat di bagian selatan. Dan 4. Lembah Sungai Mekong di bagian barat yang mengalir di wilayah Laos dan bermuara di Teluk Tonkin merupakan daerah yang subur dan merupakan penghasil beras. Perekonomian Laos yaitu Laos merupakan negara agraris,
karena sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah sektor pertanian yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Filipina adalah negara yang mendiami rangkaian kepulauan yang terletak di sebelah utara lepas pantai Pulau Sulawesi. Batas-batas wilayah Filipina yaitu di utara Laut Filipina, timur Samudra Pasifik, selatan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, dan barat Laut Cina Selatan. Sekitar 45% wilayah darat negara Filipina dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Filipina adalah negara agraris karena sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah bidang pertanian. Di Filipina terdapat pusat penelitian padi internasional. Kegiatan penduduk yang lain adalah di bidang perdagangan, industri, dan pertambangan. Kisah petani cabai sukses untungnya menggiurkan. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipir negara tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 miliar. Dengan masa 2 kali panen, itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri, hanya 3.000 per batang biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya, dia menjual sebesar Rp125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya, biasanya harga normal dulu sebelum naik Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, ujarnya. Imam menuturkan penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan, tanaman cabai harus disemprot. Menentukan berhasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini, jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman mengatakan petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga bagus, tandasnya. Ayo mencoba pada halaman 116. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Bagian-bagian cerita, kisah petani cabai sukses untungnya menggiurkan. Kapan cerita itu terjadi? Yaitu saat pensiun dari pegawai aparatur sipil negara. Di mana cerita itu terjadi? Yaitu di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Deskripsi tentang tokoh yang diceritakan yaitu seorang pensiunan pegawai, pekerja keras, ulet, pantang menyerah, tekun,
cinta dengan pekerjaannya, penuh kasih sayang dalam merawat tanamannya. Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita yaitu kondisi cuaca yang tidak menentu, penyakit yang menyerang tanaman. Penyelesaian masalah yaitu perawatan secara rutin seperti 2 kali sehari disemprot untuk menghindari penyakit. Gagasan utama cerita yaitu kesuksesan petani cabai. Bagian cerita yang paling aku sukai yaitu keuntungan yang diperoleh karena kerja keras tidak akan mengikari hasil. Ayo mengamati pada halaman 117. Carilah contoh-contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak azazi. Carilah informasi dari berbagai sumber dan sajikan informasi yang kamu temukan dalam bentuk informasi visual atau infografis. Ayo berdiskusi pada halaman 118. Analisislah setiap jenis mata pencaharian tersebut dan identifikasikan bagaimana seseorang dengan menjalani mata pencaharian tersebut berinteraksi dengan lingkungan alamnya, lalu tentukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Interaksi mata pencaharian dengan lingkungan alam. Jenis mata pencaharian yang pertama yaitu petani. Interaksi dengan lingkungan alam yaitu saat mengolah sawah, saat menanam bibit padi. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan menggunakan pestisida tidak berlebihan atau memakai pestisida alami, menggunakan pupuk tidak berlebihan atau memakai pupuk alami. Jenis mata pencaharian yang kedua yaitu nelayan. Interaksi dengan lingkungan alam yaitu saat menangkap ikan di lautan. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan memakai jaring yang tidak merusak terumbu karang, tidak memakai bom laut, tidak memakai racun untuk menangkap ikan. Jenis mata pencaharian yang ketiga yaitu penambang pasir. Interaksi dengan lingkungan alam yaitu saat mengangkut pasir dari aliran sungai. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan tidak mengambil berlebihan dan dengan memperhatikan ekosistem daerah aliran sungai. Jenis mata pencaharian yang keempat yaitu petani tambak. Interaksi dengan lingkungan alam yaitu saat mengelola lahan tambak, saat menabur benih ikan. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan tidak sembarangan memakai tanah, terutama daerah pinggir pantai, untuk membuat tambak, tidak menghilangkan tanaman bakau sebagai penahan abrasi, tidak menggunakan bahan kimia dalam pengelolaan lahan tambak. Dan jenis mata pencaharian yang kelima yaitu peternak sapi atau kambing. Interaksi dengan lingkungan alam yaitu saat memberikan makan ternak berupa tanaman. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu mengelola limbah ternak seperti kotoran dengan tidak membuang sembarangan, namun diolah menjadi pupuk dan biogas. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.